Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Afizode dengan NIM A1P124096 dari Program Studi Pendidikan Geografi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi saya dengan tema geomorfologi umum. Ketika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya di akhir presentasi. Terima kasih. Definisi geomorfologi. Geomorfologos, ilmu pengetahuan tentang bentuk dari permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya. Studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal mula, genetik, proses perkembangan, dan komposisi materialnya. Ilmu tentang roman muka bumi beserta aspek-aspek yang memengaruhinya termasuk deskripsi dan klasifikasi, genesa, perkembangan, sejarah permukaan bumi. Geomorfologi menurut ahli R.U. Koch dan J.S. Dornkamp yang menyatakan bahwa geomorfologi adalah studi mengenai bentuk lahan, terutama tentang sifat alami, asal mula, proses perkembangan, dan komposisi material penyusunannya. Menurut Supranto Divyosaputro, dalam buku Geomorfologi Dasar, geomorfologi telah berkembang sejak disiplin akademik sebelum abad ke-17. Perkembangan pesat studi geomorfologi terjadi pada abad ke-20 di Eropa, Amerika, hingga Indonesia. Pada mulanya lingkup studi geomorfologi hanya digunakan sebagai ilmu pendukung geomorfologi, geografi, dan kedudukan geomorfologi dalam geografi. Keterkaitan antara geomorfologi dan geografi berkaitan dengan ilmu geografi yang disebut geomorfologi geografi. Ruang lingkup ilmunya meliputi hubungan antara geomorfologi dengan objek material dalam geomorfologi. Kajian geomorfologi geografi menghasilkan ilmu bentang lahan, bentang alam, dan bentang geografi. Keterkaitan antara geomorfologi dan geografi antara dengan ilmu geografi yang disebut geomorfologi geografi. Ruang lingkup ilmunya meliputi hubungan antara geomorfologi dengan objek material dalam geografi. Kajian geomorfologi geografi menghasilkan ilmu bentang lahan, bentang alam, dan bentang geografi. Peran geomorfologi. Peran ilmu geomorfologi adalah kajian geografi. 5. Peran geomorfologi. Peran ilmu geomorfologi dalam kajian geografi adalah merupakan cabang ilmu dari geografi fisik yang secara khusus mengkaji mengenai bentuk serta struktur relief bumi serta hidrologi. Geomorfologi adalah salah satu ilmu penunjang geografi dan tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Objek studi utama dari geomorfologi adalah semua hal yang berkaitan dengan aspek relief atau bentuk permukaan bumi yang utamanya berkaitan dengan sifat alami, asal mula, komposisi, serta proses perkembangan material. Maka ilmu geomorfologi sangat diperlukan dalam geografi utamanya. Geografi fisik yaitu cabang ilmu geografi yang secara khusus mengkaji mengenai bentuk secara struktur relief bumi serta hidrologi. Memahami geomorfologi. Aspek-aspek geomorfologi terdiri dari 1. Aspek morfologi yang mencakup morfometri dalam morfografi, yaitu ukuran dan bentuk objek, termasuk data kuantitatif yang didapatkan dari pengukuran langsung di lapangan, peta topografi, ataupun citra satelit. 2. Aspek morfogenesa merupakan asal-usul pembentukan lahan dan perkembangannya. 3. Aspek morfokronologi membahas tentang urutan proses pembentukan bumi baik melalui urutan alami umur. 4. Aspek morfososialisasi berkaitan dengan bentuk lahan satu sama lain dalam susunan kurungan permukaan bumi. 2. Sejarah geomorfologi. Geomorfologi sejak awal abad 19 telah dikenal di negara-negara berkembang dan sebagai disiplin akademik. Kira-kira muncul sebelum abad ke-17. Perkembangan yang pesat dari geomorfologi terdiri pada awal abad ke-20 di negara-negara berkembang.
Sedangkan di Indonesia, geomorfologi baru dikenal pada abad ke-20. Awal perkembangannya, geomorfologi lebih bersifat akademik sebagai ilmu mendukung geografi dan geologi. Tetapi dalam dasawarsa terakhir ini, geomorfologi mulai dirasakan arti pentingnya dalam pembangunan maupun dalam pengolahan lingkungan hidup. Geomorfologi yang kita pelajari seperti saat sekarang ini telah melalui pengalaman panjang dan membangun konsep dari metodologinya. Terima kasih. 3. Sistem geomorfologi. Studi tentang bentuk lahan dan lanskap dalam konteks penafsiran proses bumi baik yang dalam maupun yang dekat dengan permukaan. Pemandangan Monterey Submarine Canyon ini menggambarkan materi-materi yang kaya akan kita gunakan di kelas dan di lapangan. 4. Model geomorfologi. Secara umum, model geomorfologi adalah representasi sederhana dari beberapa aspek bentang alam nyata yang menarik minat seorang geomorfologi. Model ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan, menganalisis, menyederhanakan, atau menampilkan sistem geomorfik. Genetik bentuk lahan. Genetik bentuk lahan memberikan informasi penting mengenai pembentukan dan evolusi permukaan bumi, membantu dan memahami proses geologi, variasi iklim, dan mekanisme pergerakan dinamika bumi. Faktor bentuk lahan. Pembentukan bentuk lahan suatu wilayah melalui proses erosi, transportasi, dan pengendapan sungai, gelombang angin, dan es, serta melalui kekuatan vulkanisme dan pembentukan gunung. 1. Relief. Relief merupakan bentuk bumi yang didasari oleh adanya permukaan ketinggian secara relief antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. 2. Proses permukaan semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka naga oksagen sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. Konsep geomorfologi Tamburi 1954. Konsep geomorfologi Tamburi 1954 yang berkaitan erat dengan evolusi dan perubahan bentuk lahan akibat manusia adalah konsep yang kelima yang menyatakan bahwa media erosi yang berbeda pada permukaan bumi membentuk susunan bentuk lahan tertentu. Survei dan peta geomorfologi. Survei dan pemetaan geomorfologi berisi deskripsi tentang konsep, lingkup, dan aspek-aspek kajian geomorfologi, dan peranan survei dan pemetaan geomorfologi untuk kajian geografi. Selain itu, akan dibahas pula mengenai pendekatan survei dan pemetaan geomorfologi, pengumpulan data geomorfologi, simbol-simbol peta geomorfologi, sistem pemetaan geomorfologi, beserta karakteristik masing-masing pemetaan, skala dan jenis-jenis peta geomorfologi, teknik dan terapan survei pemetaan geomorfologi untuk terapan dan kajian geomorfologi. Bentuk lahan gunung api. Bentuk lahan gunung api terdiri atas bentuk lahan kerucut dibentuk oleh endapan piroklastik atau lava atau keduanya. Bentuk kuba dibentuk oleh terobosan lava di kawah membentuk seperti kuba. Kerucut sinder dibentuk oleh perlapisan material sinder atau skoria. Biasanya terbentuk pada lereng atau kaki gunung api utama akibat letusan freatik atau fremogomatik. Plateau daratan tinggi yang dibentuk oleh pelepasan leleran lava. Bentuk fluvial. Bentuk lahan fluvial tersebut antara lain daratan banjir, tanggul alam, teras sungai, dan delta di muara sungai. Proses-proses fluvial membentuk pola aliran sungai seperti meander dan sungai terayam. Bentuk lahan marin. Bentuk lahan asal marin secara umum tersebar di daerah pantai, yaitu berupa dataran pantai. Batuannya umumnya terdiri atas lumpur hasil pengendapan rawa, danau serta lempang berwarna kelabu, mengandung cangkang kerang dengan tebal maksimum mencapai beberapa meter. Demikian itulah presentasi dari saya, beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebelumnya.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih.